sampai sekarang? Tanya dia dong, tanya saya. Kemarin gimana dalangnya selain Pak Ahmad? Pemirsa, kesaksian Sultan Batu Gana yang menyebut nama Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menuai komentar dari sejumlah pihak yang bahkan menyebut Sultan mengada-ada, hanya khayalan, dan menyebut Sultan berupaya untuk mencari teman. Itulah yang akan saya bahas pagi ini, namun sebelum saya perbincangkan ada informasi pengantar berikut ini untuk Anda. Persidangan demi persidangan yang menjerat para tersangka di lingkungan SKK Migas sedikit banyak mulai mengungkap aliran dana dan kong kali kong. Tercatat ada 4 orang yang terseret oleh kasus di lingkungan SKK Migas. Mantan Menteri SDM Jero Wacik, Kepala SKK Migas Ruby Rubiandini, Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno, serta mantan Ketua Komisi 7 DPR RI Sultan Batu Gana. Di antara mereka, Sultan Batu Gana memberikan pengakuan mengejutkan ketika menyebut Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Dalam sidang tanggal 4 Juni lalu, Sultan membeberkan rencana pertemuan Ibas dengan Kepala SKK Migas Ruby Rubiandini terkait proyek Migas. Namun rencana itu batal karena Ibas tidak datang. Sebaliknya di tempat yang sama, Sultan justru bertemu dengan Bendahara Umum Partai Demokrat saat itu, Sartono Utomo. Kontan pernyataan Sultan itu memunculkan berbagai komentar. Sekretaris fraksi Partai Demokrat di DPR, Didik Mukrianto mengatakan pernyataan Sultan tidak mengandung kebenaran. Sultan sudah kehilangan rasionalitas. Bahkan Ruby Rubiandini sudah membantah semua yang disampaikan Sultan. Jika kubu Demokrat menolak pernyataan Sultan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa justru mendorong KPK untuk menindaklanjuti kesaksian politisi Partai Demokrat tersebut. Desmond bahkan menilai aneh jika KPK tidak berbuat apa-apa atas kesaksian tersebut. Ya, baik pemirsa, saya langsung perbincangkan. Saya ingin bertanya ke Mas Rahmat. Mas Rahmat, klien Anda menyebut nama Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas akan ada dalam satu pertemuan begitu. Namun memang Ibas dinyatakan tidak hadir sehingga pertemuan itu batal. Tapi kemudian dalam kesaksian Rudy Rubiandini menyebut tidak tahu akan bertemu Ibas. Lalu basis kekuatan dari kesaksian yang diungkapkan oleh Sultan Batu Gana atau klien Anda ini apa sebenarnya? Jadi gini, di berita acara pemeriksaannya Sultan, beliau menyatakan ini setelah atau menjelang ini awal kisah Sultan kenapa jadi TSK. Jadi Sultan menyatakan bahwa ini ada sangkut pautnya dengan kemenangan tender proyek IDD Sepron yang tidak ditandatangani oleh Rudy, walaupun sudah lebih dari 20 hari pemenang tender diumumkan, yaitu PT Timas dan pesaingnya PT Saipin dan PT Rekin. Nah, setelah PT Timas menang, datanglah 2 orang yang bernama Denny Karmaina dan Eka Saputra. 2 orang ini diduga orangnya Ibas. Karena dekat begitu ya, Denny Karmaina disebut dekat Saya dengan juga Ibas. belum kenal yang mana Denny Karmaina, tapi Sultan tahu. Sultan tahu. Bahkan Sultan pernah ditawari sejumlah uang oleh Denny Karmaina untuk memenangkan PT Rekin. Tapi Sultan tidak mau. Dan saya sangat menyayangkan, harusnya KPK menggali informasi lanjut untuk memanggil Denny Karmaina dan Eka Saputra ini. Eka Putra atau Eka Saputra? Eka Putra. Eka Putra. Dan bahkan Sultan pernah tulis juga dalam testimoninya soal Denny Karmaina dan Eka Putra ini. Jadi yang mengatur beberapa pertemuan itu, seperti pertemuan Cibubur, Bimasena, ya Denny Karmaina ini. Sampai sekarang KPK belum pernah memanggil atau memeriksa. Oke, tapi kemudian nama Ibas disebut, dari mana kemudian Sultan bisa menyimpulkan bahwa ini ada inisiasi atau artinya keterlibatan Ibas atau Denny hanya berlaku seorang diri dan tidak melibatkan Ibas sebenarnya? Kalau menurut Sultan, Denny ini selalu membawa nama Ibas. Ini Bang, permintaan bos misalnya, ini perintah bos. Bos itu maksudnya adalah Ibas begitu? Ini menurut Sultan ya. Ya.
Jadi Denny Karmaini selalu bawa nama Ibas. Tapi harus digali lagi keterangan pada Denny Karmaini langsung supaya ini clear hubungan korelasi hukum ini antara Sutan, Denny, Eka Putra dan lanjut ke Ibas. Kalau ini kan masih kabur nih Ibas. Baik. Saya akan coba minta tanggapan dari Bang Ruhut. Bang Ruhut, nama Ibas disebut kembali dalam kesaksian oleh Sutan Batugana setelah sebelumnya juga sudah disebut oleh orang-orang lain seperti Devi Ardi misalnya. Tanggapan Anda bagaimana? Kalau saya, Sutan Batugana ngomong, saya anggap seorang pembohong besar. Saya satu dapil sama dia dari Sumut. Dia kalah sama saya lebih kurang 20.000. Dia bilang dia menang. Saya curi suara dia. Itu orang memang udah sakit. Kaitan dengan kasus ini, tegas saya katakan. Sutan Batugana itu ibarat orang jatuh ke jurang. Belum sampai ke dasar jurang, jadi lagi melayang-layang. Kan lagi proses hukum. Mulailah dia, supaya nggak ke dasar jurang, ada akar dia pegang, ada kayu dia pegang biar dia bisa selamat. Inilah gaya Sutan. Jadi apa yang dia omongin itu kan dari tadi Mbak juga mengatakan akan. Jadi di mana di situ fakta hukumnya kalau bicara akan? Ya. Jadi saya sangat sedih. Sutan, kalau kau ngerampok sendirilah. Jangan sudah banyak kau rampok, ketahuan melibatkan orang baik. Itu tidak baik, Sutan. Ini yang ngomong Ruhut Poltak Sitompul, juru bicara Partai Demokrat. Bang Ruhut. Anda manusia yang tidak tahu diri. Bang Ruhut, pertanyaannya adalah begini. Oke lah, Anda punya opini begitu terhadap apa yang sudah diungkapkan oleh Sutan Batugana. Tapi nama Ibas dan juga Istana sebenarnya sudah disebut dalam kesaksian di tahun 2013 oleh Devi Ardi dalam sidang Simon Tanjaya, kasus SKK Migas juga, bahwa Rudi akan membuat Ibas dan Istana tenang. Nama Ibas bukan sekali saja disebut, tapi sudah sebelumnya. Menurut Anda ini bukan sesuatu yang aneh? Itu karakter assassination. Kami tegas, siapapun kalau ada dua alat bukti kami tidak pernah lindungi. Tapi jangan lakukan karakter assassination ya kepada Pak SBY, keluarganya dan ketua fraksi saya Pak Edi Baskoro. Ya. Kalau ada dua alat bukti silakan. Kami ingin menjadikan hukum Panglima. Kami siap menghadapinya semua. Tapi jangan fitnah. Itu saja. Saya terima kasih kepada KPK sangat profesional. Kalau katanya maaf saja, seperti orang yang tidak melihat menyanyikan lagu Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang tinggi, katanya itu tidak baik. Hati-hati. Baik, Bung Ruhut, saya tahan dulu. Saya ingin bertanya ke Bung Donald. Bung Donald, Anda melihat ini sebenarnya seperti apa? Nama Ibas sudah disebut, tapi ini masalahnya adalah kalau misalnya memang benar-benar terlibat, harus ada pembuktiannya, apakah ada alat buktinya, harus ada tindakan lanjut dari penegak hukum. Tapi selama ini belum ada. Iya, pertama nama Ibas memang sering dikaitkan dengan banyak peristiwa-peristiwa pidana yang berkaitan dengan kejahatan tidak pidana korupsi. Seperti yang paling awal kita mendengar kesaksian Nazarudin, adanya kongres di Bandung. Cuman kalau kita lihat dari keterangan-keterangan Nazarudin tersebut, agak kesulitan untuk mencari alat bukti untuk memverifikasi. Kesaksian Yulianis justru tidak melihat langsung peristiwa terjadinya pemberian uang itu. Terjadi titik lemah di situ. Walaupun kita mendorong KPK untuk memproses informasi-informasi demikian, sepanjang kemudian tidak didukung oleh informasi dan keterangan lain tentu akan menjadi sulit. Hari ini muncul lagi dalam sidang Sutan Batugana. Sayangnya Pak Sutan Batugana belum bisa menunjukkan informasi yang lebih akurat dan tepat, dan hanya sebatas informasi yang disampaikan oleh Pak Dedi saja. Kalau seandainya Pak Dedi mencatutnya gimana? Itu kan menjadi kendala kan. Di situ menurut saya coba pahami, saya keluar dari konteks kemelut politik yang terjadi. Saya coba lihat dari pengalaman kami ICW dalam
melaporkan berbagai macam kasus-kasus korupsi, sulit kemudian keterangan saksi yang berdiri sendiri tanpa ada kesesuaian dengan saksi-saksi yang lain akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Poinnya adalah memang kita mendorong KPK untuk memvalidasi informasi tersebut dengan menggali keterangan-keterangan di pihak lain. Cuman sepanjang kemudian itu kesulitan untuk mencari informasi, ya kita juga tidak bisa memaksakan tentunya. Ini dilontarkan oleh Pak Sutan Batugana sendiri. Kemudian Pak Batugana justru mendengar nama Ibas dari orang lain, Pak Dedi itu. Nah tentu kesulitannya di situ. Kemudian pertanyaannya, kalau Pak Dedi sendiri nggak mengakui bahwa saya tidak pernah menyebut nama Ibas, ya tentu akan menjadi lemah, sulit lagi. akan semakin sulit lagi. Jadi menurut saya tentu secara normatif kita akan bilang ya KPK harus memvalidasi informasi, melanjutkan apakah itu benar, tetapi mungkin akan dalam perkara lain, dispute. Ini bukan perkara ini yang sedang ongoing case kan adalah perkara Sutan Batugana. Betul. Barangkali kalau memang ada informasi yang lebih kuat, bisa lebih valid dan bisa divalidasi menjadi sebuah alat bukti, itu akan dibuka pemeriksaan baru tentunya, kasus baru. Tentu akan terpisah. Ya saya berharap kalau memang itu ada, apakah itu berasal dari Pak Sutan Batugana, atau yang sekarang baru divonis 14 tahun oleh Mahkamah Agung, Anas Subhaningrum, ya silahkan buka saja. Karena memang the ruling party itu memang punya memiliki gula, sekantung gula yang kemudian akan dikerubungi oleh banyak semut-semut. Oke, tapi permasalahannya adalah apakah kemudian dari pihak Sutan sudah mengeluarkan nama Ibas, punya keterangan atau bukti-bukti yang lebih artinya lebih kuat lagi begitu untuk mendukung pernyataannya. Nah, kemudian ada berbagai pihak, Pak Rahmat, yang menyebut bahwa Sutan ini cari teman, Sutan ini mengada-ada. Bagaimana kemudian untuk meyakinkan bahwa tidak, sebenarnya ini bukan cari teman atau mengada-ada saja? Saya minta jawaban Pak Rahmat, tapi setelah jeda kita tahan dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, setelah jeda kami akan mendengarkan jawaban Pak Rahmat. Setelah jeda berikut ini, Bincang Pagi akan segera kembali. Ya, kembali di Bincang Pagi, pemirsa. Saya ke Pak Rahmat lagi. Pak Rahmat, bagaimana kemudian untuk menampik komentar dari sejumlah pihak yang menyatakan bahwa Sutan Batugana mengada-ada, mencari teman, dan juga bahkan berupaya untuk mengalihkan isu? Saya pikir itu bukan mengalihkan isu ya. Saya pikir itu mengarah kepada substansi kasus atau perkara dan mengarah kepada fakta-fakta hukum baru supaya itu digali oleh KPK. Kalau sudah ada nama seperti Denny Karmaina, nama Eka Putra, gali dong dari dua orang tersebut lagi. Jangan KPK berdiam diri sebatas pada saksi-saksi yang ada seperti Waryono Karno, Rudi Bendini, tapi harus lebih gali lagi. Terus, dan Sutan setiap pemeriksaan di berita acara pemeriksaan selalu ditanyakan, Anda dalam keadaan sehat walafiat? Ya, saya dalam keadaan sehat, jadi nggak pernah sakit. Justru yang menyatakan sakit perlu dipertanyakan, Mas. Jadi setiap berita acara pemeriksaan selalu ditanyakan, Anda dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat. Sultan cuma sekali sakit waktu behelnya itu. Itu sakit karena behel nusuk-nusuk gigi. Jadi saya minta KPK menemukan fakta-fakta hukum baru setelah ada fakta-fakta persidangan. Harusnya gitu logika hukumnya. Jadi ada korelasi nanti itu membuka tabir ini. Oke, kami berupaya untuk menghubungi KPK, tapi hingga sampai saat ini, Pak Johan Budi sudah bergabung bersama kami, PLT Pimpinan KPK. Selamat pagi, Pak Johan Budi. Selamat pagi. Baik, Pak Johan Budi, ini kami sedang membahas mengenai Sutan Batugana yang menyebut nama Ibas begitu ya. Nama Ibas sudah disebut tidak hanya satu kali ini, tapi juga dalam beberapa persidangan lainnya terkait dengan kasus hukum. Apakah KPK akan mengembangkan kasus ini dan kemungkinan memanggil Ibas seperti itu? Gini, pernyataan Pak Sutan Batugana itu kan disampaikan di depan persidangan, di mana di sana ada juga hakim ya, yang mendengar itu selain jaksa dari KPK. Nah, tentu pengakuan yang keluar apakah itu dari terdakwa, apakah itu dari saksi dalam persidangan, kan harus diuji juga dengan bukti-bukti lain yang kemudian bisa disimpulkan bahwa keterangan yang disampaikan itu bernilai besar atau tidak.
gitu kan, tidak bisa hanya satu keterangan ya, yang kemudian langsung disimpulkan bahwa itu benar. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau soal memanggil dan tidak memanggil dibahas, sebenarnya hakim juga bisa. Kalau hakim menganggap bahwa di dalam proses persidangan itu perlu didengar keterangan saudara Ibas gitu. Nah, itu bisa memerintahkan pada jaksa untuk menghadirkan di persidangan. Tapi hakim kan tidak mengatakan begitu. Nah, kalau soal menilai benar tidaknya pernyataan seseorang itu harus diverifikasi oleh bukti-bukti lain. Apakah itu keterangan atau saksi orang lain, apakah itu bukti-bukti yang terkait dengan itu misalnya di dalam hukum persidangan. Nah, kalau itu bernilai benar gitu ya dari sisi pembuktian misalnya, bisa saja KPK mengembangkan perkara ini gitu. Nantinya gitu. Bukan di dalam proses persidangan itu. Kalau soal menghadirkan itu nanti kalau hakim menganggap bahwa saudara Ibas perlu dihadirkan, tentu hakim bisa memerintahkan itu pada jaksa KPK. Pak Johan Budi, kalau kemudian sampai sekarang ini kita belum melihat KPK ada pengembangan kasus ke nama yang santer disebut ini, yaitu Edi Baskoro Yudhoyono, apakah Anda melihat bahwa basis kesaksian yang ada selama ini sama sekali tidak kuat? Saya kira tidak, soal nyebut nama itu kan cuma nama, agak satu nama ya, banyak nama dalam proses penyidikan sebelum masuk ke proses persidangan. Tentu penyidik di KPK kan perlu klarifikasi apakah keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi atau tersangka dalam proses penyidikan itu sekedar keterangan saja ataukah ada bukti lain pendukung gitu. Nah, kalau ada bukti pendukung kemudian disimpulkan perlu didengar keterangannya, pasti dalam proses penyidikan dipanggil. Nah, kan sampai sekarang tidak ada pemanggilan soal nama Ibas yang kemudian masuk di persidangan muncul pengakuan itu. Saya tidak tahu ya di dalam proses penyidikan apakah Pak Sultan Batugana juga menerangkan apa yang dia sampaikan di dalam proses persidangan. Kan bisa saja berbeda ketika dia memberikan keterangan di proses penyidikan, kemudian memberi keterangan di persidangan. Sebenarnya digunakan itu kan keterangan yang di muka persidangan ya. Jadi kira-kira begitulah gambarannya. Iya, Pak Johan, tapi ini sudah ada nama juga seperti Denny Karmaina, Direktur PT Raja Wali Siber Cakrawala, ini mungkin akan dikembangkan ke arah sana juga untuk mengetahui keterlibatan orang-orang ini atau tidak? Saya mohon maaf tidak tahu detail ininya ya, perkaranya sampai detail materi satu-satu kan saya tidak paham. Yang pasti sepanjang itu nanti ada bukti-bukti kuat dan di dalam proses persidangan kemudian nanti hakim memutus seperti apa, itu juga bisa jadi faktor untuk mengembangkan perkara ini. Baik. Kita tahan dulu Pak Johan Budi, mohon maaf. Saya ingin ke Bang Ruhut terlebih dahulu. Bang Ruhut, disebut Denny Karmaina, Direktur PT Raja Wali Siber Cakrawala yang kemudian mengajak adanya pertemuan, menginisiasi adanya pertemuan dengan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan juga sejumlah pihak termasuk Sultan Batugana. Sebenarnya Denny ini betul teman dekat Ibas atau tidak, Bang Ruhut? Jadi apa yang dikatakan adik saya dari ICW ya dan mitra saya Pak Johan Budi, komisioner KPK, itulah bicara hukum ya. Itu yang benar kalau kita bicara hukum. Jadi kalau kaitan yang ramai kita perdebatkan, jujur saja hakim adalah Tuhan di muka bumi ini untuk menyatakan kebenaran. Seperti yang dikatakan Pak Johan itu benar. Tapi karena sultannya bohong, hakimnya nggak percaya, itu aja kok masalahnya. Ya, Sultan ini udah terlalu sering bohong. Dan kader-kader kami yang lain juga menjual nama partai, minta proyek, bilang buat partai. Tapi dia kantongin biar jadi kaya raya. Ya, itulah yang terjadi sebelum Sultan yang lainnya, Anas dan lain-lain. Baik, Bang Ruhut. Jangan jual nama partai. Bang partai Ruhut. Kami dan dia juga satu-satunya partai
yang ada departemen saya yang pimpin pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bang Ruhut, bohong atau tidak, benar Jadi atau salah, ini semua perlu ada proses lebih lanjut. Baik, Bang Ruhut, saya ingin minta komentar dari Mas Donald. Mas Donald, kita mengalir saja, silakan. Hormati hukum, jadikan hukum panglima. Ya, Mas Donald, Anda melihatnya selama ini KPK seperti yang Anda katakan tidak kemudian melakukan pengembangan terhadap orang-orang yang di lingkaran kekuasaan itu karena kurangnya alat bukti atau ada apa ini sebenarnya? Pasti kalau kita bicara penegakan hukum, variabel alat bukti akan menjadi variabel utama untuk menentukan orang tersangka atau tidak. Pasti akan bicara alat bukti, apalagi konteks hari ini pra-peradilan yang semakin ketat untuk menyeleksi seorang menjadi tersangka atau tidak dalam quote and quote, itu akan menjadi faktor yang paling dihitung oleh penegak hukum. Walaupun di sisi yang lain ada variabel lain seperti kekuatan politik, kemudian apalagi kemudian kasus-kasus yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, kepolisian, polisi aktif pasti juga akan dihitung oleh KPK. Cuman variabel yang paling utama pasti akan bicara variabel alat bukti. Nah, di situ kemudian akan menentukan seorang menjadi tersangka atau tidak. Kenapa kemudian menunggu proses cukup lama? Ada juga variabel lain seperti putusan yang menunggu ingkrah. Seperti dalam kasus Bank Senturi. Hari ini kan KPK kita mendengar membuka penyelidikan baru terhadap kasus Bank Senturi setelah adanya putusan ingkrah terhadap Budi Mulya. Kemudian akan dikembangkan apakah, karena pasal 55 turut sertanya kan terbukti. Kalau pasal 55 turut serta terbukti akan dilihat siapa-siapa peserta yang turut serta di lingkaran tersebut. Nah, itu akan menjadi faktor penentu juga apakah kasus itu bisa dikembangkan kepada hal-hal yang lebih substansial dengan aktor yang lebih tinggi, kan main seperti anak tangga juga. Cuman kalau berdiri sendiri tentu akan menjadi lemah. Kita harus mahfum juga. Justru bunuh diri KPK kalau memproses orang yang kemudian keterangannya masih sangat lemah. Itu justru akan membahayakan proses penegakan hukum sendiri. Jadi itu sebenarnya bisa menjadi kekuatan bahwa KPK selama ini bukan karena ada tekanan tertentu dari kekuasaan atau lain sebagainya, karena memang basis untuk mengambil tindakan lanjutan juga kurang kuat begitu. Kalau kita bicara ada tekanan, kalau kita lihat realitasnya justru elit-elit partai politik berkuasa justru dibabat juga oleh KPK. Mulai dari pengucur dana Partai Demokrat juga dibabat oleh KPK. Elit yang kemudian berada di inner circle-nya Partai Demokrat seperti Andi Alfian Mararangeng juga diproses oleh KPK. Jadi menurut saya itu bukti-bukti bahwa selama ini banyak aktor-aktor yang patut diduga banyak pihak sanksi KPK akan bisa menyentuh orang itu juga tersentuh akhirnya di dalam proses hukum. Itu menurut saya dimensi yang paling utama. Tidak bisa kita menjawab, wah itu kan jawaban normatif harus dengan alat bukti. Tapi itulah realitasnya dalam penegakan hukum. Tanpa alat bukti yang relevan dengan peristiwa menjadi kemudian tidak mungkin kita memproses orang KPK terkait. Sama juga dengan KPK, kami misalnya ICW. Kami ada sekitar menerima 500 laporan tiap tahun dari masyarakat terkait dengan laporan informasi kasus korupsi. Tidak sampai 10% yang kemudian kami follow up ke penegak hukum. Kenapa? Kurang alat bukti. Karena ada kasus perdata juga. Jadi itu juga dengan KPK. Kalau kita lihat, KPK justru banyak sekali menerima laporan hampir 50 ribuan kasus setiap tahunnya. Tapi kemudian tidak ditindaklanjuti karena memang alat bukti kurang, informasi semu, segala macam. Baik, gitu. Jadi tidak bisa gegabah juga ya Pak Rahmat. Tadi kita sudah dengar jawaban dari KPK bahwa harus ada dasar yang lebih kuat lagi begitu, tidak hanya kesaksian-kesaksian. Mungkin Anda bisa jawab, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Baik, setelah jeda ya Pak ya. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Baik pemirsa, saya mulai kembali perbincangan. Saya mau ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, tadi sudah mendengar jawaban dari PLT pimpinan KPK Pak Johan Budi. Bagaimana tanggapan Anda? Jawaban Johan Budi sangat normatif ya. Dan kalau katanya KPK bergerak cepat, bertindak cepat, saya mau bertanya, ketika Sultan di TSK kan pertama kali kasus apa? THR. Nggak terbukti. Itu terjadi lompatan. Pertama diperiksa dia THR. Kemudian terjadi lompatan. Di TSK kan APBNP 2013. Ini ada apa nih? Ada skenario pertama THR gak kena di pas pemeriksaannya ya. Terus kemudian dicari-cari lagi APBNP 2013. Baru kemudian digali saksi-saksi, alat bukti untuk seolah-olah itu ditempelkan sama Sultan.
bahwa itu ada korelasi fakta hukum yang sebagai alat bukti yang terhadap Sultan. Pertama itu yang diperiksa kan Sultan soal THR. Oke, jadi maksud Anda adalah apa? Ada apa? Ya berarti ada apa ini KPK? Kok terjadi lompatan terhadap pemeriksaan Sultan waktu itu? Tahun lalu tuh Sultan sebelum TSK itu pemeriksaannya pertama THR, kemudian di TSK kan APBNP 2013. Oke, tapi terkait kemudian juga apa yang sudah diungkapkan oleh Sultan Batugana, sebenarnya ekspektasinya terhadap KPK itu apa? Ya ada semacam bahwa ketidakpuasan sekelompok atau segelintir orang terhadap Sultan dan Rudi ya, untuk men-TSK-kan Sultan gitu melalui KPK. Atau KPK kalau memang mau serius ya TSK-kan Sultan di kasus THR. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Johan Budi. Pak Johan Budi, bagaimana tanggapan Anda? Apakah kemudian nanti nama-nama tersebut yang sudah disebut baik oleh Sultan Batugana ataupun beberapa saksi lainnya ini akan diusut atau dikembangkan kasusnya? Karena ini bisa memecah juga aliran, kemudian juga duduk perkara kasus ini seperti apa, Pak Johan Budi? Ya, dan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa nanti kita lihat dalam proses persidangan itu seperti apa. Apabila diputuskan oleh hakim salah atau tidak, gitu ya. Kalau diputus bersalah pada saat ini kan pertimbangannya atau kata dakwaan dan sebagainya, itu kan bisa dikembangkan dari situ juga. Nanti kalau diponis tidak bersalah, artinya KPK selama ini tidak buat. Jadi tidak bisa proses itu langsung disebut bahwa KPK mengada-ada. Yang bisa mengatakan itu hakim, bukan orang lain. Nanti kita di pengadilan itu tempatnya. Kalau hakim nanti memutus bersalah atau tidak bersalah, itu baru bisa ukur bagaimana KPK melakukan proses penyidikan. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Johan Budi sudah bergabung bersama kami. LT Pimpinan KPK Pak Johan Budi sudah bergabung bersama Bincang Pagi. Terima kasih. Saya ingin ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, Anda tadi sudah menyebut bahwa ada saja banyak orang yang menyebut-nyebut nama begitu ya. Kemudian apa langkah yang dilakukan? Apakah ada langkah hukum atau apa yang akan dilakukan oleh Edi Baskoro Yudhoyono misalnya? Ya jelas ya, ada pemikiran untuk itu. Tapi saya menyampaikan kepada Bapak, ya ngapain kita ladenin yang begini-gini. Ingat ini reformasi. Di era reformasi rakyat sudah sangat cerdas. Rakyat nggak terpengaruh kok dengan gitu-gitu. Ya, jadi biarin aja lah. Bagi saya anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi perlu saya sampaikan ya, mereka-mereka yang melakukan ini semua untuk kepentingan pribadi tapi jual nama besar partai kami. Kami sedih. Sekarang terimalah akibatnya. Dan mungkin ini karena waktu saya terakhir, kenapa saya dari Medan? Saya diundang oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Baik. Jadi saya bersama Pak Saud Usman Nasution dan Pak Deputi Pak Agus Surya Bakti. Kami berbicara di forum generasi muda agar kita waspadalah. Bukan hanya kepada korupsi, narkoba, dan juga terorisme. Baik, Bang Ruhut satu lagi. Ini sudah disebut namanya oleh Pak Sultan Batugana yang menyatakan bahwa Pak Denny menyebut dia adalah teman baik Ibas. Dan dalam setiap pertemuan yang diinisiasi menyebut ada bos, ini sesuai dengan request bos, sesuai dengan request Ibas begitu. Nah, kedekatannya itu seperti apa? Mungkin bisa dielaborasi terlebih dahulu sebelum saya tutup perbincangan ini. Ya, jadi saya ini kan jelek-jelek di Komisi 3, saya advokat 32 tahun sebelum jadi anggota DPR. Ya, saya juga melakukan investigasi. Ya, saya tanya karena kenapa ada Sartono bendahara umum saya. Ya, saya datangin semua. Ya, nama yang disebut. Ya, itulah adanya Rudi. Kenapa dipanggil Sultan? Karena proyek yang menang itu Sultan di belakangnya katanya. Tapi katanya untuk Demokrat. Karena itu Pak Rudi nggak mau teken. Udahlah Sultan. Ya, aduh, jangan lagi kau bikin ngeri-ngeri sedap. Udah dalam penjara kau sekarang. Jadi menurut Anda justru faktanya diputarbalikkan, tapi kemudian Anda juga masih belum menjawab kedekatan antara Denny Karmaina dengan Ibas?
saya punya ketua fraksi, semua orang merasa dekat, ya. Tapi saya yang tahu siapa Edi Baskoro, ya, ya. Semua orang bisa. Ruhut Sitompul se-Indonesia fans saya bilang dekat sama saya. Kadang-kadang aku bingung siapa ini ya. Hal-hal seperti itu. Begitu juga, ya. Kamu Kartika, kamu cantik jelita, pasti banyak laki-laki yang merasa dekat sama kamu. Padahal kamu nggak kenal dia, Kartika, betul nggak? Terima kasih Bang Ruhut Sitompul sudah bergabung bersama kami dari Medan. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya lawyer, sahabat saya KPK, dan juga sahabat saya ICW. Terima kasih Bang Ruhut Sitompul. Saya ingin tanyakan komentar Mas Donald, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Saya ingin kembali lagi bertanya ke Mas Donald. Mas Donald, nama Ibas seringkali disebut, tapi kemudian ini garisnya tipis antara ini memang akan membuka fakta atau memang ini adalah pencatutan nama saja berupaya untuk mencari teman. Lalu bagaimana kemudian publik harus menilai ini secara objektif? Kalau publik kan mendengar hanya di media tanpa langsung datang ke persidangan. Ya. Cara yang paling objektif menurut saya tentu kita harus tahu dulu bahwa menjadikan orang tersangka itu harus dengan kualifikasi alat bukti yang cukup, dengan 2 alat bukti. Itu dasar berpikir. Nah pertanyaannya kan sekarang baru satu ada keterangan saksi di persidangan. Itu bisa bernilai alat bukti kalau memang berkesesuaian dengan saksi yang lain. Tapi belum ada saksi-saksi yang lain yang bercerita hal yang sama terhadap informasi yang disampaikan oleh Sultan Batu Gana. Jadi kalau menurut saya yang harus ditangkap publik adalah ini informasi, belum fakta hukum yang kemudian bisa dikonfirmasi kebenarannya. Di samping saat yang bersamaan, tentu kita juga publik ingin penegak hukum terus memproses semua pihak-pihak yang patut diduga terlibat di dalam macam-macam persoalan korupsi. Apakah itu benar? Ya walau-alam benar atau tidaknya. Tapi teori politik korupsi kan begini, bahwa ketika orang punya kekuasaan, maka dia bisa menyalahgunakan kekuasaan itu. Dalam UNCAC kita sebut ada perdagangan pengaruh atau trading influence. Pak Sultan walaupun menyampaikan itu terkait dengan Ibas, tapi ini juga bisa jadi bumerang ke beliau sendiri. Apa kaitan antara Pak Ibas, antara Sultan Batu Gana dengan perusahaan Timas, kok tiba-tiba mau menemui Pak Rudy Rubiandini? Ya. Apakah itu dilakukan dalam kapasitas dia sebagai anggota DPR RI? Kepentingan apa yang dilakukan? Justru ini bisa berpotensi balik ke beliau sendiri. Kalau beliau menyatakan bahwa beliau ditawari oleh perusahaan Rekin sampai dengan 10 juta US dollar, bagaimana dengan perusahaan Timas yang katanya yang minta tolong oleh Sultan Batu Gana? Berapa ditawari? Nah itu juga, makanya ini akan bisa menjadi bumerang kalau tanpa didukung alat bukti yang kuat. Nah melalui kuasa hukum, ya kita fair-fairan saja. Kalau memang alat bukti kita dorong kuasa hukum, termasuk juga dengan Pak Sultan Batu Gana, yuk tunjukin alat bukti yang benar-benar relevan dengan apa yang beliau sampaikan. Kita dukung itu. Pasti sangat kita dukung sehingga fakta menjadi terungkap. Jangan kemudian sampai mengulang peristiwa lalu. Ya. Ini adalah lembaran pertama, kita sangat mendukung lembaran kedua, lembaran ketiga, lembaran keempat. Tapi ternyata lembaran yang diceritakan oleh Anas Urbaningrum tidak kunjung terbuka sampai lembaran selanjutnya. Pak Rahmat, bagaimana bahwa ini tidak akan terjadi lembaran-lembaran yang kemarin terulang lagi? Saya pikir pertama hakim harus memerintahkan KPK untuk segera panggil tuh Denny Karmaina, Eka Putra yang disebut-sebut dalam persidangan, ya. Kemudian ini kan masih perjalanan pemeriksaan saksi di pengadilan. Rudy harus dihadirkan lagi sebagai saksi untuk beberapa hal untuk dikonfrontir keterangan-keterangan Rudy Rubiandini yang kemarin. Jadi supaya lebih jelas, lebih clear. Jadi nggak kita juga menjadi bumerang terhadap klien kami, nggak juga menjadi orang merasa namanya dijelekkan, kan? Jadi KPK, Majelis Hakim memerintahkan pada KPK panggil kembali atau panggil tuh 2 nama. Denny Karmaina dan juga Eka Putra yang menyebut-nyebut nama Ibas. Bisa juga kuasa hukum meminta, bisa juga kan seperti itu. Kuasa hukum meminta. Kita tunggu apakah kemarin Bang Egy sudah minta juga. Majelis Hakim cuma dipotong oleh Majelis Hakim. Itu aja masalahnya. Mungkin teknis lah ya, karena lamanya persidangan kan.
Jadi harusnya biar clear, perintahkan KPK panggil 2 nama itu. Oke, kita akan lihat bagaimana perkembangan kasusnya nanti. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Bincang Pagi kali ini. Pemirsa, kami masih belum usai, masih akan berlanjut dalam segmen berikutnya bersama dengan Hariman Halid dalam Bedah Editorial Media Indonesia. Terima kasih Mbak Kartika. Vina atas dialog pertama di Bincang Pagi. Sekarang kita akan lanjutkan dialog di segmen Bedah Editorial Media Indonesia. Kali ini kita akan membahas meniadakan mahar, memutus siklus korupsi. Kami akan kembali dengan pembahasannya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia.